Akhir September dan awal Oktober mengingatkan sejarah kelam bangsa Indonesia, yaitu pembantaian 6 jenderal TNI AD dan seorang perwira kapten. Peristiwa tersebut dikenal sebagai G30 SPKI atau disebut juga dengan Gerakan 30 September. Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama 1 malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Penyebutan peristiwa ini memiliki ragam jenis. Presiden Soekarno menyebut peristiwa ini dengan istilah Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapu, Gerakan September 30. Dan pada Orde Baru, Presiden Soeharto mengubah sebutannya menjadi G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI. Partai Komunis Indonesia melakukan pengkhianatan terbesar dalam sejarah Indonesia dan dianggap sangat bertanggung jawab atas peristiwa ini. Lalu siapa sajakah 7 korban tersebut? Yang pertama ada Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, yaitu Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Ia merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur sebagai korban tragedi Gerakan 30 September karena dibunuh dalam gerakan tersebut saat penculikan dari rumahnya. Kemudian namanya diabadikan oleh pemerintah menjadi nama salah satu jalan yang merupakan infrastruktur perlintasan transportasi darat. Penamaan jalan menggunakan nama pahlawan tersebut merupakan wujud apresiasi pemerintah, sekaligus memperkenalkan keteladanan dan menumbuhkan semangat kepahlawanan dan kepatriotan demi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara kepada masyarakat luas. Yang kedua, ada Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto atau Deputi 2 Menteri atau Panglima AD di bidang administrasi. Ia adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia dan merupakan salah satu korban dalam gerakan G30 SPKI dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober dini hari, Suprapto yang saat itu tidak bisa tidur karena sakit gigi yang dideritanya, didatangi oleh sekawanan orang yang mengaku sebagai pengawal kepresidenan. Mereka mengatakan bahwa ia dipanggil oleh Presiden Soekarno untuk menghadap. Kemudian Suprapto dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke Lubang Buaya. Lalu pada malam harinya, ia dan ke-6 orang lainnya dieksekusi dan dilemparkan ke dalam sebuah sumur tua. Yang ketiga ada Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono, yaitu Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat di bidang perencanaan dan pembinaan. Letnan Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang terbunuh pada peristiwa G30 SPKI. Pada dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, istrinya terbangun oleh sekelompok orang yang mengatakan bahwa suaminya telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Sang istri pun kembali ke kamar tidur dan mengunci pintu di belakangnya, lalu mengatakan kepada suaminya apa yang terjadi. Sang istri meminta kepada Haryono untuk tidak pergi dan memberitahu pada pasukan untuk kembali saja pada pukul 8 pagi. Namun Haryono yang sudah curiga memberitahu kepada istri dan anak-anaknya untuk pindah ke kamar sebelah. Lalu pasukan Cakrabiwara tersebut melepaskan tembakan melalui pintu kamar tidur terkunci itu dan Haryono melompat ke lantai. Lalu ia pun bersembunyi untuk menunggu penyerang pertama masuk ke kamar tidur tersebut. Haryono sempat mencoba untuk merebut senjata prajurit, namun gagal dan berlari keluar dari pintu dalam kebingungan.
Lalu Haryono pun ditembak mati, tubuhnya diseret melalui kebun. Tubuhnya dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke lubang buaya. Yang keempat, ada Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman. Ia asisten 1 menteri atau Panglima AD di bidang intelijen. Saat itu, S. Parman menjadi salah satu pihak yang paling keras menolak rencana pembentukan Angkatan Kelima. Penolakan serta posisinya sebagai pejabat intelijen yang tahu banyak tentang PKI menjadikannya sasaran utama PKI. Akhirnya pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, S. Parman diculik oleh gerombolan G30 SPKI. Di lubang buaya, ia disiksa dengan kejam hingga akhirnya S. Parman menghembuskan napas terakhirnya. Jasadnya dan ke-6 rekan lainnya baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965 dan dimakamkan pada tanggal 5 Oktober 1965 di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Ironisnya, salah satu otak penculikan S. Parman tidak lain adalah kakak kandungnya sendiri yang merupakan petinggi di Politbiro CCPKI. Yang kelima, ada Brigadir Jenderal TNI Dona Ishak Panjaitan, yaitu asisten 4 menteri atau Panglima AD di bidang logistik. Pada tanggal 1 Oktober dini hari 1965, sekelompok anggota gerakan 30 September datang ke rumah Panjaitan. Ketika Panjaitan berusaha untuk melarikan diri, ia tertembak oleh anggota PKI dan meninggal. Lalu kemudian tubuhnya dibawa dan dibuang di lubang buaya. Yang keenam ada Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswomiharjo. Ia adalah Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Pria yang mempunyai panggilan akrab Pak Toyo ini dikenal masyarakat Indonesia saat dirinya menjadi korban G30 SPKI. Menjelang peristiwa tersebut, Pak Toyo mengalami beberapa firasat yang tidak enak. Firasat itu ternyata terbukti pada tanggal 1 Oktober jam 4 dini hari. Brigjen TNI Sutoyo diculik oleh pasukan yang dipimpin oleh Serma Surono dari Mencakrabiwara dengan kekuatan 1 peleton. Dengan todongan bayonet, mereka menanyakan kepada pembantu rumah tangga yang menyerahkan kunci pintu yang menuju kamar tengah. Setelah pintu dibuka oleh Brigjen TNI Sutoyo, maka Pratu Suyadi dan Praka Sumardi masuk ke dalam rumah. Mereka mengatakan bahwa Brigjen TNI Sutoyo dipanggil oleh Presiden. Kedua orang itu membawa Brigjen TNI Sutoyo keluar rumah sampai pintu pekarangan dan diserahkan kepada Serda Sudibyo. Dengan diapit oleh Serda Sudibyo dan Pratu Sumardi, Brigjen TNI Sutoyo berjalan keluar pekarangan meninggalkan tempat untuk selanjutnya dibawa menuju lubang buaya. Pak Toyo gugur dianiaya di tempat tersebut dan dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Yang terakhir ada Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Ia adalah Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Ia tewas karena gerakan G30 SPKI yang mengira ia adalah Jenderal Nasution. Pada saat terjadi kerusuhan G30 SPKI, ia pun tak luput dari kejaran para anggota PKI. Pada pagi hari, pada 1 Oktober 1965, Pierre sedang tidur di ruang belakang rumah Jenderal Nasution. Suara tembakan dan ribut-ribut membuatnya terbangun dan berlari ke bagian depan rumah. Sementara, gerombolan PKI yang sudah kelabakan karena tidak menemukan Nasution yang sudah sempat melarikan diri, kemudian bertemu dengan Pierre Tendean. Lalu Pierre pun mengaku bahwa dirinya adalah Nasution. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi atasannya. Lalu pada keesokan harinya, ia bersama 6 perwira lainnya ditemukan telah menjadi mayat di satu sumur tua di daerah Lubang Buaya. Tak terbayangkan betapa mencekamnya suasana tersebut
kengerian yang dialami oleh para korban, serta kesedihan yang dirasakan para keluarga yang ditinggalkan. Nah guys, itu dia bahasan kali ini tentang 7 korban gerakan 30 September PKI. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih kepada para pahlawan, kami siap melanjutkan perjuanganmu. Semangatmu selalu menggelora di dada.